Kalau akhir-akhir ini kamu gampang cemas, mudah marah, susah tidur, cepat lelah, overthinking, burnout, ini bukan hanya karena gangguan mental health, tapi ketahuilah bahwa ini adalah sinyal tubuh atau tanda bahwa sarafmu lagi tidak baik-baik aja. Saya Dr. Yanti, dokter jamu kamu. Hari ini kebanyakan dari kita berusaha menguatkan mental, memaksa diri untuk tetap kuat, tetap produktif, tetap kelihatan baik-baik aja, tapi lupa satu hal penting. Kita punya sistem saraf yang juga harus dijaga kesehatannya. Karena saat sistem saraf kita mengalami stres, maka tubuh akan terus berada dalam mode survival atau mode siaga. Pada kondisi ini, hormon kortisol bisa naik 2-3 kali lipat. Akibatnya, sistem imun kita akan terganggu. Dan perlu diketahui, usus kita ini memiliki jutaan saraf neuron. Itulah mengapa usus seringkali disebut sebagai otak kedua. Karena memang sistem saraf dan sistem pencernaan saling terhubung erat. Hubungan ini disebut sebagai satu gut-brain axis, yaitu jalur komunikasi dua arah antara otak dan usus. Lebih dari 90% hormon bahagia serotonin itu diproduksinya ya di usus. Makanya saat kondisi usus terganggu, pikiran pun bisa gelisah, mudah marah, mudah lelah. Saat kita stres, otak mengirim sinyal darurat ke usus, akibatnya apa? Gerakan usus menjadi tidak teratur, asam lambung lah, kemudian perut menjadi kembung. Di sisi lain, ketika kondisi usus tidak sehat, bakteri baik juga menurun, peradangan meningkat, maka sinyal stres akan dikirim balik ke otak. Akhirnya pikiran menjadi tidak tenang, tidur terganggu, emosi mudah goyah. Inilah mengapa saat pikiran tertekan, tubuh ikut sakit, dan saat pencernaan terganggu, mental juga ikut terpuruk. Jadi menenangkan sistem saraf bukan hanya membantu pikiran, tetapi juga memperbaiki pencernaan, imunitas, hormon, dan keseimbangan tubuh secara keseluruhan. Dan ini dia 3 herbal yang secara fakta terbukti dapat menenangkan sistem saraf. Bukan katanya-katanya. Herbal yang pertama adalah daun kelor. Selama ini kelor sering dikenal sebagai herbal untuk meningkatkan imunitas. Padahal nggak cuma itu. Banyak yang belum tahu manfaat kelor ini untuk kesehatan otak dan sistem saraf itu luar biasa. Dan kelor kaya dengan fitonutrien. Selain kaya dengan vitamin dan mineral, juga terdapat magnesium, mengandung senyawa bioaktif antioksidan polifenol. Magnesium ini berperan dalam menenangkan sinyal listrik pada saraf. Kemudian vitamin B6-nya berperan dalam pembentukan serotonin, yaitu hormon bahagia, dan antioksidannya melindungi sel otak dari kerusakan akibat stres oksidatif, yang bisa menjadi pemicu depresi dan kelelahan mental. Dalam berbagai penelitian, kelor dihubungkan dengan peningkatan serotonin dan dopamin. Dampaknya sering dirasakan sebagai pikiran yang lebih stabil, tidak gampang panik, tidak mudah overthinking, dan emosi yang lebih seimbang. Cara mengkonsumsinya pun mudah. 1 sendok teh bubuk kelor diseduh dengan air hangat, tambahkan 1 sendok madu atau setetes pemanis alami herbal stevia. Minum 1 kali sehari setelah makan. Herbal yang kedua adalah pegagan. Bila kamu sering overthinking, sulit fokus, cemas, atau merasa pikiran seperti tidak pernah berhenti bekerja, pegagan adalah salah satu solusi yang paling sederhana dan aman. Secara ilmiah, pegagan meningkatkan kadar GABA, yaitu neurotransmitter yang bertugas menenangkan aktivitas otak. Pegagan juga meningkatkan BDNF, yaitu nutrisi penting bagi sel otak agar tetap sehat dan kuat. Karena itulah pegagan dikenal sebagai neuroprotektor alami. Ketika kamu rutin mengonsumsi pegagan, pikiran menjadi lebih jernih, kecemasan menurun, lebih mudah fokus, dan emosi menjadi lebih terkendali. Cara mengkonsumsinya, gunakan 7-10 lembar pegagan segar, direbus dengan air selama 15 menit dengan api kecil. Herbal yang ketiga adalah kunyit. Selama ini kunyit lebih dikenal untuk lambung dan pencernaan. Padahal kunyit juga sangat baik untuk otak dan keseimbangan emosi. Kandungan kurkumin pada kunyit memiliki efek antiinflamasi yang kuat, termasuk untuk peradangan di jaringan otak atau yang disebut neuroinflamasi. Banyak penelitian menunjukkan kurkumin membantu menstabilkan neurotransmitter dan membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi. Kalau kamu rutin mengkonsumsi kunyit, biasanya yang dirasakan adalah emosi lebih stabil, tidak overreaktif, pikiran juga terasa lebih ringan, dan tidur menjadi lebih tenang. Cara mengkonsumsi kunyit, 1 jari telunjuk kunyit segar, diseduh dengan air hangat, ditambahkan madu, diminum pada malam hari sebelum tidur. Bagi yang lambungnya sensitif, sebaiknya diminum setelah makan ya. Sistem saraf itu kita ibaratkan seperti kabel listrik di dalam tubuh. Kalau terus-menerus tegang, dialiri tekanan, dan tidak pernah dikendalikan, lama-kelamaan bisa rusak.
Dan ini bukan tentang kabel listrik ya, ini tentang pikiran kita yang jika terus dipaksa bisa merusak hormon, mengganggu jantung, mengacaukan pencernaan, menurunkan imunitas, dan merusak kualitas tidur. Mulai sekarang, jika merasa stres, kenali bahwasannya stres adalah sinyal, yaitu pesan yang memberitahu bahwa tubuhmu sedang meminta untuk go inside, lebih sadar, lebih dalam mengenali diri, dan lebih bijak dalam menjalani hari demi hari. 3 herbal tadi adalah herbal yang mudah didapatkan, insya Allah bisa membantu tidak hanya menjaga kesehatan mental, tetapi juga menjaga kesehatan sistem saraf kita.